Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Filipus Arif Christian dengan NIM A11 2022 14278. Di sini saya akan menjelaskan sebuah desain jaringan baru pada UTS Jarkom. Jadi pada UTS ini kita diibaratkan ya sebagai konsultan jaringan. Nah, dan kita memiliki sebuah project dengan sekolahan yang membutuhkan jaringan komputer agar saling terhubung baik secara offline ataupun online. Nah, sekolah itu juga membutuhkan agar bisa terhubung ke sebuah web server dan diakses secara lokal untuk kebutuhan administrasi sekolah. Nah, langkah awal kita membuat sebuah perencanaan IP subnet. Nah, dengan sebuah perusahaan menyediakan sebuah alamat IP 172.xx0.0. Dua digit NIM terakhir saya yaitu 778. Berarti sebuah perusahaan menyediakan alamat IP 172.78.00/16. Nah, untuk berikutnya di sini akan dibagikan ada 7 buah subnet. Nah, masing-masingnya diambil dari 5 digit NIM terakhir saya. 5 digit NIM terakhir saya yaitu 14278. Nah, berarti kita lihat bagian Excel sudah saya buat ada 7 buah subnet dengan 5 digit NIM terakhir saya. Di subnet pertama itu ada jumlah 1427 IP, dan berikutnya ada 127, kemudian ada yang third ada 47, yang keempat ada 28, 5, 6, dan 7 masing-masing berisi 2. Nah, kita menghitung alokasinya. Untuk alokasi dihitung dari 2 pangkat berapa yang hasilnya dia mendekati jumlah IP namun dia lebih besar. Jadi 2 pangkat 11 itu dia lebih besar dari 1427 dan dia yang terdekat, maka ini yang diambil. Nah, untuk yang khusus untuk yang subnet kedua ini, kenapa saya menggunakan 2 pangkat 8, kenapa tidak pakai 2 pangkat 7? Karena yang terdekat kan 2 pangkat 7 ya, 128. Jadi kita sebelum untuk menentukan alokasi kita harus memperhitungkan 2 buah slotnya juga. Jadi gini, jika kita menggunakan 2 pangkat 7 berarti dia sama dengan 128. Berarti jika kita hitung 128 dikurangi 127 itu hanya akan menyisakan satu IP, sedangkan kita membutuhkan setidaknya sisanya itu 2, minimal sisanya itu 2 untuk network address dan broadcast address. Nah, kalau kita pakai 2 pangkat 7 kan dia broadcast address-nya kan tidak bisa dimasukkan ya. Jadi saya naikkan satu lagi pangkatnya menjadi 2 pangkat 8 agar setidaknya dua network address dan broadcast ini bisa masuk ke dalam alokasinya gitu. Jadi 2 pangkat 8 yang dipakai untuk yang bawah yaitu 2 pangkat 6, 64. Terus yang keempat itu 2 pangkat 5, 32 yang terdekat untuk di masing-masing 5 dan 5, 6, dan 7 dengan 2 pangkat 2. Dan didapatkan network address, host address, dan broadcast address. Nah, di sini masing-masing network address, host address, dan broadcast address sudah saya sesuaikan dari network address IP awal, terus dilanjutkan broadcast address yaitu di IP terakhirnya.
Nah, host address-nya itu di tengah-tengahnya dari antara network dan broadcast. Begitu sampai terakhir. Nah, jadi kita sudah membuat subnetnya. Nah, lalu kita membuat sebuah topologi dari desain jaringannya. Jadi di topologi ini kita membutuhkan 2 buah router, 1 buah server, 1 buah switch, dan 2 buah komputer atau PC. Nah, jadi untuk di bagian server saya menggunakan server PT. Untuk di bagian router saya menggunakan router 1841 untuk di keduanya. Untuk di switch saya juga menggunakan switch PT. Untuk di PC saya menggunakan PC PT biasa. Nah, untuk di bagian modul pada switch saya menggunakan WIC 2T karena dia sudah bisa dipakai dengan DTE dan DCE dengan baik. Oke. Nah, untuk di bagian server dan router R1 ISP kita menggunakan sebuah kabel chopper crossover. Untuk di kabel R1 ISP dan R2 sentral menggunakan serial DCE. Dan selanjutnya untuk dari router R2 sentral ke switch PT dan ke masing-masing PC saya menggunakan copper straight through. Nah, setelah kita membuat sebuah topologi dan sudah menyambungkan, ini untuk menyambungkannya dari server PT menggunakan FA0 terus disambungkan ke FA00. Lalu di bagian router R1 ISP ini disambungkan ke serial 0/0/0 ke R2 sentral serial 0/0/0. Nah, untuk di bagian R2 sentral fast Ethernet-nya disambungkan ke FA0/0 ke bagian FA01 router. Dan setiap PC ini disambungkan ke FA1/1 dan FA2/1. Setelah melakukan penghubungan dengan baik dan pembuatan topologi, kita melakukan konfigurasi pada jaringan. Kita bisa lihat di bagian ketentuan alamat antarmuka. Pada alamat antarmuka ini, server itu dikonfigurasikan dengan valid IP address kedua terakhir pada subnet ISP LAN. Kita lihat di bagian subnet ISP LAN ini kita pakai IP kedua terakhir, berarti 9.61 untuk IP server, dan sudah saya konfigurasikan untuk di server menggunakan 172.78.9.61 dia IP kedua terakhir, dan subnet masknya itu yang subnet ketiga tadi 255.255.255.192. Nah, lalu default gateway-nya nanti kita lihat di ketentuan kedua di bagian ini. Untuk di R1 ISP dikonfigurasikan dengan valid IP address terakhir pada subnet ISP LAN, berarti dia disambungkan ke IP terakhir di host address ini 9.62. Lalu untuk di DNS server, karena kita hanya menggunakan satu server HTTP dan DNS, berarti keduanya IP-nya sama, berarti yang DNS ini 172.168.961 juga. Itu untuk konfigurasi server yang bagian IP. Untuk konfigurasi yang server service HTTP ini hanya menggunakan HTTP-nya di on dan HTTPS-nya di on,
lalu kita mengedit file HTML atau file yang lainnya di sini agar bisa diakses nanti. Lalu kita mengaktifkan DNS server, diaktifkan, dan juga kita memasukkan domainnya, domain jarcom.ug.net dengan IP-nya tadi, IP dari servernya yaitu 172.168.961. Jadi untuk konfigurasi server sudah selesai. Kita bisa lanjut ke konfigurasi ISP, router ISP. Nah, di router ISP ini ketentuannya yaitu di Face Ethernet 00 dia dikonfigurasikan dengan IP address terakhir pada ISP LAN. Kalau kita lihat di sini ISP LAN yang terakhir tadi sudah disinggung yaitu 9.62 sebagai gateway. Jadi kita konfigurasikan di bagian router Face Ethernet 00. Di sini dimasukkan 172.168.962 dan subnet masknya sama yang tadi. Nah, selanjutnya kita lihat ketentuannya. Kita mengkonfigurasikan serial 0/0/0 interface dengan valid IP address terakhir pada subnet existing one. Dia dimasukkan dengan IP address terakhir. Bisa kita lihat di sini pada existing one IP address terakhirnya yaitu 9.98. Berarti kita masukkan di bagian router ISP, terus kita klik yang serial, itu kita memasukkan 172.168.9.98 yang ini. Nah, lalu dengan subnet masknya yaitu subnet mask pada subnet yang kelima 255.255.255.252. Nah, itu untuk konfigurasi serial yang 00. Nah, lalu bisa dilanjutkan ke konfigurasi router 2 sentral dengan ketentuan serial 00. Interface-nya itu dikonfigurasikan dengan IP address, valid IP address pertama pada subnet existing one. Jadi kita bisa lihat di subnet kelima yaitu IP pertamanya yaitu 9.97. Berarti kita masukkan ke bagian R2 sentral serial 00, itu kita masukkan yang tadi 172.168.997. lalu dengan subnetnya sama 255.255.255.252. Nah, lalu dilanjutkan untuk konfigurasi R2 sentral untuk Face Ethernet 0/0 interface. Terus dikonfigurasikan dengan valid IP address terakhir pada subnet existing student LAN. Kita lihat dia dikonfigurasikan dengan IP address terakhir ya. Kita lihat di bagian sini, kita lihat di IP address terakhir. IP address terakhirnya yaitu 172.168.7.254. Berarti di R2 sentral kita masukkan ke Face Ethernet 0, kita masukkan tadi IP tadi 172.168.7.254. Untuk subnet masknya kita memakai 255.255.248.0. Oke. Lalu untuk konfigurasi pada router 2 itu sudah selesai, sudah cukup. Sebelumnya masih ada satu lagi nanti untuk di static routes itu nanti. Nah, lalu kita mengkonfigurasi komputer atau PC pada 1A dan 1B. Itu menggunakan dua IP address. Pertama pada subnet existing student LAN. Kita lihat di bagian ini host address di valid IP-nya. Valid IP address pertama itu 172.78.0.1. Lalu yang keduanya itu berarti 172
192.168.0.2. Itu nanti itu yang dimasukkan ke dalam PC. Lalu kita cek IP configuration, kita tinggal masukkan dari ini. Ini untuk yang komputer pertama, dia menggunakan IP pertama ya, pada valid IP. Berarti 172.168.0.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.248.0. Nah, default gateway-nya tadi pada yang sudah kita konfigurasikan pada router R2 sentral pada fase Ethernet 0/0, itu kan kita memasukkan 172, memasukkan ini valid IP address terakhir, dia sebagai default gateway. Jadi kita tuliskan 172.168.7.254. Nah, untuk DNS server kita memasukkan IP dari server dari DNS ya, server yang sudah tadi kita konfigurasikan, yaitu kita mengkonfigurasikan 172.78.9.61 ya. Nah, untuk di komputer 2 itu sama ya, di 1B kita memasukkan berarti kan tadi di sini 1, kita tambah 1 lagi berarti 2. 172.78.0.2. untuk subnet masknya sama, default gateway-nya juga sama, DNS server sama yang tadi. Nah, kita lihat di ketentuannya semua alamat IP kita sudah konfigurasikan, tapi kita untuk yang konfigurasi tambahan juga sudah kita konfigurasikan. Server ini sudah. Nah, tapi kita belum menghubungkan kedua router nih, belum kita konfigurasikan nih. Jadi kita konfigurasikan terlebih dahulu dari router R1 ISP. Kita menggunakan static routing. Kita bagian network ini kita memasukkan network yang kita tuju ya. Jadi dari R1 ISP ini dia akan menuju ke bagian network yang bagian sini. Berarti dia menggunakan subnet yang pertama, existing speed LAN. Dia mentargetkan ke sini. Kalau kita lihat bagian network ini, kita tuliskan bagian network yang kita tuju. Berarti kita menuliskan 172.168.0.0 dengan masknya 255.255.248.0. Nah, next hop-nya kita memasukkan alamat router yang kita tuju. Jadi router R2 ISP, R2 sentral itu kan tadi dengan ketentuan IP pertama pada existing one ya. Berarti kita tuju ke 172.168.9.97 itu untuk merouting ke router R2 sentral, dan kita klik add, lalu akan ketambah di bawah ini. Nah, lalu kita mengkonfigurasikan hal yang sama pada R2 sentral dengan static. Nah, kita memasukkan network address dari alamat yang kita tuju. Kita berarti dia menunjukkan ke server ya, ke arah network address server. Kita lihat server di sini dia digunakan ke bagian ini ya. Server dia dikonfigurasikan gateway server dia ke 9.62. Nah, kita lihat di network address-nya. Network address di sini tuliskan 172.168.9.0. Berarti kita tuliskan di R2 sentral networknya ini 172.168.9.0 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Maaf, yang ini yang ketiga
255.255.255.192. Nah, lalu kita memasukkan router tujuannya. Kita ke router R1 Central. R1 Central tadi dikonfigurasikan dengan IP address terakhir pada existing one. Berarti dimasukkan ke 9.98 172.78.998. Kita add di sini. Lalu akan bertambah di bagian network address. Oke, berarti kita sudah mengkonfigurasikan static routes, mengkonfigurasikan server, mengkonfigurasikan router untuk di fase Ethernet 0 dan serialnya. Ini juga sudah serial dan fase Ethernet. Terus untuk di bagian PC juga kita sudah konfigurasikan dengan DNS server dan IP address-nya. Nah, selanjutnya bisa lihat di bawah, kita sudah melakukan konfigurasi perangkat jaringan ya. Jadi kita menggunakan config, terus memasang IP address sesuai dengan yang tadi sudah kita hitung. Dan jika kita menggunakan route statisnya, kita menggunakan mengarah ke subnet LAN siswa tadi, network tadi pada IP antarmuka R2 Central. Bagian konfigurasi perangkat jaringan kita sudah selesai. Kita bisa lanjutkan untuk menguji konektivitas jaringan. Kita gunakan, pertama kita coba di komputer 1 dulu. Komputer 1 kita coba ping ke server ya. Kita ping ke server. Kita coba ping. Kalau teman-teman tadi masih ingat, IP server itu 172.168.961. Kita ping sini. Bagian ping dia tersambung ya, bisa di ping, dia reply dari server. Lalu kita coba tracer ke ping tadi 172.168.961. Nah, jadi dia ada tiga rute, 3 jalur ya, 3 jalan. Jadi dia ke gateway 172.168.7.254, terus ke router ini apa namanya, router R1, terus ke server ya. Nah, berarti PC1 dia sudah terhubung ke server. Kita coba untuk mengakses web server ya, dan DNS. Tadi kalau teman-teman juga ingat, di sini kita tadi kan sudah memasukkan jar.com.uk.net ya. Kita enter dan terbuka ya servernya, websitenya, HTTP-nya. Jika kita next juga bisa. Oke, ini untuk di PC1, di 1A. Kita coba di 1B. 1B coba kita untuk ping ke PC sebelah deh, PC A1. Kita coba ping ke IP 1A, itu 172.168.0.1. Ping. Oke, dia reply ya di sini, reply, dan berarti dia bisa terhubung. Kita coba tracer juga 172.168.0.1. Oke, dia juga bisa tuh
tracer. Nah, kita untuk di ping dan tracernya kita sudah bisa. Kita coba untuk mengirim, dia suksesnya dari server ke PC 1, terus kita server ke PC 2 1B, dia bisa sukses dari 1A ke 1B sukses, terus 1B ke 1A sukses juga. Kita delete, lalu kita dari PC ke server sukses, dari 1B ke server sukses juga, sini ke sini sukses. Oke, untuk diujinya sukses, kita coba untuk simulasi. Kita simulasi dari 1B ke server. Oke, kita play. Dari sini jalan ke switch, terus jalan ke router R2 sentral, terus kirim ke R1 ISP, terus dikirim ke server. Dari server dia menerima request, langsung mengembalikan ke R1, terus kembali ke R2 lagi, selanjut ke switch, dan kembali lagi ke 1B, dan di sini sukses. Oke, itu untuk di simulasinya. Oke, berarti sudah kita coba semua. Oke, berarti cukup sekian dari video penjelasan saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.